Selamat pagi anak-anak. Iya, pagi hari ini kita akan kembali belajar ya. Meskipun kamu di dalam rumah, tetapi masih tetap bisa belajar. Siapkan bukunya, buku PKN-nya, alat tulisnya, pulpen dan buku tulis. Nah, langsung saja buka buku PKN-nya. Di pelajaran pertama, yaitu hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila. Oke, nah anak-anak harus tahu dan mengerti ini ya. Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Jadi tidak boleh diganti dengan apapun. Ini yang menjadi dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Kenapa? Karena di Pancasila terdiri dari 5 sila, atau Pancasila terdiri atas 5 sila. Nah, silanya apa saja? Kita akan langsung belajar. Nah, sila Pancasila yang pertama kita bacakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah sila yang mendasari kesatuan Republik Indonesia. Ya, anak-anak bisa menghafalnya ya. Sila pertama sampai sila kelima. Nah, kita akan mengenal lambang Garuda Pancasila. Ya, yang pertama Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Ya, yang itu tadi ya, yang Pak Ardin atau Mr. Ardin sampaikan. Nah, setiap bagian Garuda Pancasila memiliki arti. Nah, jadi Pancasila itu setiap bagian-bagian yang ada di dalam Pancasila memiliki arti. Yang pertama kita akan menghitung jumlah bulu pada setiap sayap. Nah, Pak Ardin beritahu bahwa jumlah bulu pada setiap sayap adalah 17. Kemudian bulu pada ujung ekor berjumlah 8. Nah, bulu pada pangkal ekor berjumlah 19. Bulu di leher berjumlah 45. Jadi kalau kita urut ya angkanya dari atas, 17, 8, 19 dan 45. Nah, kalau kita gabungkan bulu-bulu pada Garuda Pancasila yang terdapat di dalam Pancasila tadi adalah angka 17, 8, 19 dan 45. Nah, Mr. Adin mau tanya nih. Indonesia merdeka pada tanggal berapa? Tanggal berapa Indonesia merdeka? Oke, betul, 17. Bulan? Iya, betul, bulan 8. Tahunnya? Tahun 1945. Nah, tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 adalah merupakan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi pada saat itu diproklamasikan bahwa Indonesia telah bebas dari penjajahan, ya, telah merdeka. Nah, anak-anak sekarang semua kita telah merdeka, tidak dijajah lagi. Jadi pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 pada saat itu juga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, bahwa dia bebas dari jajahan. Nah, jumlah-jumlah bulu yang terdapat pada Garuda tadi. Nah, dilihat ya, yang pertama tadi, setiap sayapnya itu terdiri dari 17 bulu.
Nah, angka 8 itu terdapat di ekornya. Jadi ada jumlah 8 ya. Nah, angka 19 terdapat di pangkal ekor. Kemudian angka 45 terdapat di leher. Jadi di dalam gambar Garuda Pancasila semuanya bermakna dan semuanya memiliki arti. Jadi dari sayap, dari leher, dari ekor, pangkal ekor memiliki arti. Nah, kemudian ada perisai di tengahnya. Nah, itu kita akan belajar lagi. Lambang apa saja perisai yang ada di dalam Garuda itu? Nah, kemudian juga ternyata pada kedua kaki Garuda Pancasila yang memegang sebuah pita yang bertulisan Bhinneka Tunggal Ika itu juga memiliki arti. Anak-anak ada yang tahu artinya? Apa artinya? Nah, artinya itu adalah walaupun berbeda-beda tetapi satu. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia. Jadi Indonesia ini memiliki suku bangsa. Jadi Indonesia juga memiliki terdiri dari beberapa bahasa, dari suku, pulau, warna kulit, apalagi budaya, apalagi kebiasaan, nah itulah perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam bangsa Indonesia. Makanya di kaki Garuda itu tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Artinya meskipun berbeda-beda tetapi Indonesia tetap satu. Nah, ini adalah semboyan bangsa Indonesia. Nah, tadi yang seperti Mr. Radin ceritakan bahwa di dada Garuda Pancasila terdapat perisai. Nah, di perisai terdapat simbol Pancasila. Oke. Yang pertama apa? Simbol apa? Simbol bintang. Nah, simbol bintang itu terletak pada sila pertama Pancasila. Kemudian simbol rantai terdapat di sila kedua Pancasila. Simbol pohon beringin itu terdapat di sila ketiga. Simbol kepala bandeng itu terdapat di sila keempat Pancasila. Simbol padi dan kapas itu terdapat di sila kelima Pancasila. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu bintang. Nah, gambar bintang berwarna kuning emas, bagian belakang bintang berwarna hitam. Nah, sudut bintang berjumlah 5. Nah, ternyata dari gambar ini memiliki arti yaitu bintang menyinari kelima sila. Bintang artinya menyinari kelima sila. Nah, yang kedua adalah rantai. Nah, simbol sila kedua Pancasila adalah bergambar rantai. Apa maksudnya? Nah, kita akan pelajari. Mata rantai berbentuk persegi dan lingkaran. Nah, persegi melambangkan laki-laki, lingkaran melambangkan perempuan. Jadi semua bagian rantai saling berkait membentuk lingkaran. Jadi artinya di sini rantai melambangkan setiap rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama. Dan kemudian juga bahwa laki-laki dan perempuan yang ada di dalam bangsa Indonesia harus saling
mendukung atau saling menolong. Jadi siapapun yang ada di bangsa Indonesia, meskipun berbeda suku, bangsa, bahasa, tetapi kita adalah bangsa Indonesia yang harus kita tolong, bantu, dan harus kita berteman dengan siapa saja yang ada di dalam bangsa Indonesia. Oke, sekarang yang ketiga, pohon beringin. Nah, pohon beringin. Ternyata juga pohon beringin memiliki arti. Nah, ini melambangkan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas suku dan agama yang berbeda-beda. Namun walau berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi pohon beringin memiliki arti dan makna, walaupun Indonesia ini terdiri dari perbedaan, tetapi Indonesia tetap bersatu. Sekarang nomor 4, kepala banteng. Nah, simbol ini mengajak kita untuk bermusyawarah. Musyawarah adalah cara menyelesaikan masalah dengan berkumpul dan berbicara. Masalah akan cepat selesai jika dibicarakan bersama-sama. Nah, ini terdapat di sila keempat, kepala banteng. Artinya, apapun yang kita alami, apapun masalah yang terjadi di bangsa ini, mari dibicarakan secara bersama-sama. Ya, jadi tidak main hakim sendiri atau bertindak sendiri, tetapi diambil namanya permusyawaratan. Artinya meskipun ada masalah, nah ketika dibicarakan baik-baik, maka masalah itu akan ketemu solusinya. Ya, begitu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak kalau punya masalah, kalau punya sesuatu yang tidak baik, atau kamu sedang merasa sesuatu yang tidak baik, segeralah bicara terhadap temanmu, bicarakan kepada orang tua, maka masalahmu akan ditemukan solusinya. Nah, yang kelima adalah padi dan kapas. Nah, pernah lihat padi di mana? Ada yang pernah lihat padi di mana? Iya. Nah, makanan dan pakaian. Jadi pada sila kelima ini, yaitu terdapat simbol padi dan kapas. Nah, makanan dan pakaian adalah kebutuhan dasar manusia. Makanan dan pakaian melambangkan kesejahteraan. Rakyat Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan. Ya? Sila kelima tadi apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi siapapun dia yang identitasnya adalah bangsa Indonesia, yang tinggal di bangsa Indonesia, maka dia berhak mendapat kesejahteraan dan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi anak-anak nanti kalau udah besar, maka harus mensejahterakan bangsa Indonesia atau melakukan keadilan yang seadil-adilnya terhadap teman-teman, terhadap orang lain. Jadi di sini tidak diharapkan kita untuk bertindak sendiri, tetapi kita harus bertindak yang sejujurnya dan seadilnya. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Anak-anak silakan kerjakan di buku PKN-nya halaman 8 ya. Kerjakan langsung di buku paketnya. Kalau tidak muat bisa disalin atau ditulis di buku tulisnya.